Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih Ustaz Jul. Ya, alhamdulillah Ustaz ya. Maaf Ustaz yang ini mengganggu nih untuk apa namanya menanyakan ada permasalahan Ustaz di apa namanya untuk kegiatan ini kan. Jadi nih Ustaz, jadi untuk pertamanya ini kan selama ini ya, bagaimana Ustadz yang mengidentifikasi kasus-kasus lah ya, kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Itu bagaimana Ustadz? Ya oke, baik, terima kasih banyak kepada Ustaz Jul ya. Pada kesempatan hari ini kita bicara masalah kasus. Artinya memang kasus terutama di SD Jakarta ini terlalu banyak dan terlalu klasik kalau kita lihat, terutama mengenai dilema etika. Jadi kasus dilema etika ini sebenarnya kasus yang sangat berat yang kita hadapi. Kenapa demikian? Ya, karena ibaratkan seperti ini ya, trolley problem kalau bisa kita lihat. Karena ibarat seseorang harus memilih ya antara membiarkan contohnya kereta api tak terkendali menabrak 5 orang atau mengalihkan jalur. Nah, seperti itulah problem kasus yang harus kita hadapi. Nah, jadi saya sebagai kepala sekolah, bagaimana caranya menghadapi seperti itu? Ya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalahnya, kasusnya. Nah, yang mana kira-kira masalah tersebut tidak sedikit pun menyangkut terhadap perbaikan visi misi sekolah. Nah itu yang harus kita hindari. Yang harus kita ambil kesimpulannya dari kasus tersebut, bagaimana upaya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang tidak menyakiti kedua belah pihak dan bisa menguntungkan untuk perkembangan sekolah. Nah, seperti itulah cara saya mengidentifikasi masalah ketika ada kasus dilema etika. Itu kira-kira nih Ustaz Jul. Selanjutnya nih Ustaz, jadi selama ini kan bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah, terutama mungkin ini untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama Ya, atau benar ya untuk mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Ustadz untuk mengambil keputusan ini? ya. Menjalankan pengambilan keputusan. Jadi ketika kita mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang seperti ini, yang mana kalau kita lihat kesimpulan ataupun kasusnya ini adalah sama-sama mengandung kebaikan, usulan dan saran yang diambil oleh Dewan Guru itu keduanya itu sudah benar. Hanya saja kalau kita lihat kan, ketika contoh kecilnya ketika kita ingin masuk ke dalam surga, artinya banyak jalan. Ada jalan yang berliku, berbelok, ada jalan yang lurus. Nah, dari contoh kecil seperti itu, kita bisa mengambil jalan pintas yang lebih cepat untuk perbaikan pembangunan sekolah, yaitu jalan yang lurus. Nah, artinya walaupun usulan Dewan Guru ada kalau kita lihat keputusannya itu bagus, tapi kalau kita lihat setelah identifikasi rumit prosesnya, nah ini hal-hal seperti ini harus kita hindari. Yang pertama harus kita identifikasi dahulu kasusnya, baru kita ambil kesimpulan. Mungkin demikian nih Ustaz Jul. Di sini Ustaz, langkah-langkah atau prosedur ya, seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Ya. Jadi langkah-langkah ketika ada kasus dilema etika yang harus saya hadapi ya, yang harus saya ambil. Yang pertama, seperti yang saya katakan, kita harus identifikasi kasusnya dulu. Yang kedua, kita pertimbangkan konsekuensi. Ketika kita ambil keputusan A, apa konsekuensinya terhadap sekolah. Yang kedua, ketika kita ambil keputusan B, apa konsekuensinya terhadap sekolah. Artinya konsekuensi itu ada plus minusnya.
Di situ harus kita betul-betul matang, kita pertimbangkan yang mana lebih banyak kebaikannya itu yang kita ambil, dan lebih banyak keburukannya itu kita tinggalkan. Nah, selanjutnya kita pertimbangkan lagi perspektif yang berbeda. Nah, misalkan perspektif yang berbeda itu seperti apa ya, pihak lain yang terlibat ataupun perspektif aturan etika tertentu ini dapat membantu memahami lebih dalam dan mengurangi bias terhadap pribadi yang mungkin mempengaruhi keputusan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami jawab ya, ataupun mengambil keputusan terhadap kasus ini. Nah, selanjutnya Ustaz, hal apa saja nih mungkin yang Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, jadi hal yang paling efektif ketika kita mendapatkan kasus seperti ini ya, kita terutama tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Kita harus diskusi dengan pihak yang lain ya, pihak yang tepat agar memang keputusan yang kita ambil ini tidak mencederai satu belah pihak. Selanjutnya kita tinjau kembali nilai dan prinsip seseorang, baru kita ambil keputusan dan siap bertanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil. Mungkin demikian ya Ustaz. Di sini saya mungkin saya kan sekolah ya untuk pengambilan keputusan. Jadi tatkala jadwal di sini dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah di sini Ustadz langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian kasus dalam prosedur ini Ustadz? Ya. Jadi setiap kasus kita tidak langsung mengambil keputusan di tempat. Nah, makanya seperti yang di awal saya katakan, kita identifikasi dulu kasusnya. Kita bicarakan terlebih dahulu, kita nilai kasusnya yang mana lebih banyak mudaratnya, yang mana lebih banyak kebaikannya. Kita kaji kasus tersebut. Terus itu kita diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat seperti yayasan. Kita kan sering memiliki yayasan. Kita minta pertimbangan yang mana kira-kira keputusan yang terbaik yang harus kita ambil. Setelah itu baru kita panggil seseorangnya yang mengalami permasalahan, baru kita kabari hasil keputusan. Demikian kira-kira itu saja. Di sini Ustaz ya, ada faktor-faktor mungkin yang kita ya selama ini mempermudah atau yang mungkin membantu Ustaz lah dalam pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah ya. Dalam kasus dilema etika ini mungkin bisa disebutkan yang bisa membantu lah dalam pengambilan keputusan ini. Ya, biasanya memang ketika memang ada kasus dilema etika yang bisa kita ambil ataupun yang bisa membantu saya dalam menjawab kasus ini atau ketika saya mengambil keputusan, ya saya pertama berdiskusi dulu dengan jajaran saya seperti wakil ya. Setelah itu kita diskusi bersama kira-kira keputusan mana yang harus kita ambil, baru saya diskusi dengan yayasan. Nah, yayasan adalah salah satu kunci kalau kita lihat di dalam sekolah ini ya. Ketika memang kata yayasan mudaratnya lebih lebih banyak daripada kebaikannya, maka yang kita ambil adalah keputusan yang kebaikannya lebih banyak. Ini kira-kira nih saja yang bisa membantu saya ketika ada kasus hal-hal yang seperti ini. Dari semua mungkin yang telah disampaikan saya, ini mungkin terakhir. Jadi pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini apa ya? Yang pertama, pelajaran yang paling penting kita ambil dari kasus ini adalah ketabahan hati. Nah, kenapa demikian ketabahan hati? Karena kalau kita lihat dari kasus ini pastinya nantinya ada seseorang yang tidak rela ya ataupun merasa sakit hati dengan keputusan yang kita ambil. Nah, ini yang pertama harus ketabahan hati kita dalam mengambil sebuah keputusan.
pelajaran ini yang bisa kita ambil. Yang kedua adalah keikhlasan. Keikhlasan kita dalam memutuskan suatu keputusan yang insya Allah memang tidak ada mencederai kedua belah pihak. Mungkin demikian pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin itu aja saya untuk wawancara kita hari ini tentang pengambilan keputusan dan dilema etika mungkin di sekolah, termasuk banyak ya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Mungkin terima kasih saya telah bisa diwawancarai hari ini. Semoga sekolah ini dapat terwujud yang baiklah nantinya seperti itu untuk pengambilan keputusan. Mungkin Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah Bulan? Maaf ya Ustazah Bulan mengganggu aktivitasnya. Ini mungkin saya mau menanyakan ada beberapa hal tentang permasalahan ataupun dari kita. Mungkin yang Ustazah sebagai pemimpin di sekolah TK ICA Kansa ini bisa memberi masukan atau menjawab dari hal-hal yang saya tanyakan. Kan bisa saya bilang kan? Jadi di sini kan Ustazah, bagaimana Ustazah itu mengetahui ya kasus-kasus yang merupakan dilema etika dari sekolah yang Ustazah pimpin. Dilema etika ya. Saya mengetahuinya itu yaitu ketika ada guru yang memberitahu. Nah, ketika ada permasalahan itu maka kita panggil orang-orang yang bersangkutan. Terus kita ajak diskusi apa yang permasalahan dihadapi, baru kita akan nanti dari diskusi itu akan kita jumpai permasalahan yang akan terjadi sama. Jadi selama ini kan bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan di sini. Ya, ada dua kepentingan, ada salah sama salah, ada benar sama salah. Jadi bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ustazah pimpin lah seperti itu. Yang selama saya jalankan yaitu seperti saya bilang tadi, yaitu melalui kita diskusi, kita lakukan rapat-rapat kecil, dan itu yang kami lakukan. Selanjutnya saja, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ustazah ambil untuk selanjutnya penyelesaian masalah ini? Pertama, kita panggil orang bersangkutan, terus kita lakukan diskusi. Nah, kalau sudah kita lakukan diskusi, kita dapat permasalahannya, yaitu sudah kita selesaikan, kita evaluasi selanjutnya. Selanjutnya itu hal apa saja di sini yang Ustazah anggap efektif lah ya kan? Efektif dalam pengambilan keputusan ini. Yang efektif itu melalui diskusi. Dengan tukar pikiran saja ya. Tukar pikiran, jadi dapat permasalahan yang kita hadapi dapat. Mungkin di setiap masalah itu ada jadwal yang tertentu dalam penyelesaiannya. Kalau jadwalnya, kalau ada permasalahan ya kita jadwalkan aja. Kalau ada permasalahan kita jadwalkan. Apa langsung menyelesaikan di tempat itu? Seperti saya bilang tadi, tidak kita buat jadwal dulu, baru kita selesaikan. Atau memiliki memiliki jadwal yang tertentu lah seperti itu dalam penyelesaian masalah.
seperti itu. Di sini apakah ada seorang ataupun yang mempermudah saja dalam membantu dalam pengambilan keputusan? Mungkin adakah orang-orang yang membantu di sini dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau dalam permasalahan ya kalau ada masalah itu kalau kita menyelesaikan sendiri tidak mungkin. Jadi ada memang orang-orang yang kita anggap itu orang-orang yang bisa membantu kita dalam masalah seperti teman sejawat kita, teman rekan kerja kita. Nah, alhamdulillah kalau mereka ada membantu permasalahan yang kita hadapi itu dapat dipecahkan. Gitu kan. Kalau kita sendiri yang menyelesaikannya mungkin tidak bisa. Gitu. Orang yang seperti teman sejawat, teman kerja kita. Kan kalau kita ketahui kayak seperti saja kan sekolah ya di PPT Alkansa ini tentunya kan tidak langsung lah menerima apa ya pendapat dari guru-guru lah seperti itu, mungkin ada diskusi yang lebih atas lah lagi seperti itu gitu ya. Dari semua ini saja ya hal yang mungkin disampaikan di sini ada pembelajaran lah ya. Pembelajaran yang bisa diambil lah dari pengalaman Ustazah sebagai pemimpin di sini dalam pengambilan keputusannya itu bagaimana? Dalam mengambil keputusan ya kita itu sebagai manusia kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah jadi kita itu harus ada orang-orang di samping kita itu yang membantu kita dalam menyelesaikan masalah, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah jadi seperti saya bilang tadi, seperti teman sejawat, rekan kerja, nah itu adalah orang-orang yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Karena kalau kita sendiri saja yang mengambil keputusan itu sama aja seperti nol. Jadi adalah orang-orang yang memang yang membantu kita. Pembelajarannya saja setelah pengambilan keputusan itu bagaimana? Pembelajarannya itu seperti ya kita itu harus memang kita lakukan diskusi. Nah jadi kita belajar itu harus melakukan diskusi. Nggak hanya ngambil keputusan gitu aja, harus melalui diskusi, kita tanya, kita diskusikan, baru kita dapat mengambil keputusan. Oke, baik, mungkin sampai di situ aja saja ya dengan apa namanya permasalahan yang dilema ya yang mungkin kita hadapi selama mungkin kayak saja dalam sekolah-sekolah dalam pengambilan keputusan itu mungkin berat ya. Terus memikirkan faktor-faktor yang banyak lah seperti itu agar tidak menyudutkan pihak manapun, agar memang keputusan yang kita ambil itu memang benar-benar kita bisa bertanggungjawabkan kan seperti itu saja kita sebagai pemimpin. Mungkin itu aja saja ya. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini. Semoga sukseslah selalu ya saja dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saja ya.